Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Saya bersama dengan rekan belajar saya yang bernama Hiromi Sabarudin Ahmad. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di sini untuk ekonomi makro terbagi menjadi tiga, yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah, dan yang ketiga pengeluaran agregat. Di sini penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, ekonomi makro menjelaskan sejauh mana perekonomian dapat menghasilkan produk dan jasa. Rincian pengeluaran secara keseluruhan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran konsumsi di rumah tangga. Kedua, pengeluaran pemerintah. Ketiga, pengeluaran perusahaan atau investasi. Yang keempat, ekspor dan impor. Kebijakan pemerintah, perekonomian negara tidak lepas dari masalah pengangguran dan inflasi. Untuk berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam perekonomian. Nah, di sini pengeluaran agregat. Apa itu pengeluaran agregat? Pengeluaran agregat atau menyeluruh tidak mencapai tingkat yang ideal, maka terjadi masalah perekonomian. Jadi penting banget untuk penyeimbangan pengeluaran agregat itu. Dengan mewujudkan kesempatan kerja mampu mengontrol laju inflasi, maka idealnya pengeluaran agregat berada di tingkat yang dibutuhkan. Kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro dibagi menjadi tiga, yaitu ada interaksi di pasar barang, perilaku penjual dan pembeli, dan interaksi di pasar faktor produksi. Interaksi di pasar barang, pasar sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga tempat antara penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Perilaku penjual dan pembeli, baik penjual maupun pembeli memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan kepuasan maksimal. Dan ada yang terakhir, interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi pembeli memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui bahwa antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. Kesimpulan tentang ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan dalam pendapatan, perubahan dalam harga, dan tingkat pengangguran. Sedangkan tujuan dari ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi.